Hai semuanya, balik lagi di Tetap Nonton. Kali ini kita akan membahas alur cerita film Home Alone. Kevin yang berusia 8 tahun secara tidak sengaja ditinggal di rumahnya saat keluarganya sedang berlibur di Prancis. Awalnya, dia sebenarnya merasa bebas, tapi ketika sekelompok pencuri mencoba masuk, dia mencari 1000 cara untuk bertahan hidup. I'm the man of the house. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dari sekelompok keluarga yang sibuk mempersiapkan liburannya, yang akan berangkat besok pagi. Tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang bernama Kevin, yang bertanya kepada ibunya, kenapa Paman Frank melarangnya untuk menonton film. Tapi reaksi sang ibu yang tidak menghiraukannya, karena sangat amat sibuk mempersiapkan liburannya. Sementara ayahnya yang sibuk mencari adaptor tegangan, dan melihat Kevin agak mengganggu, dan menyuruhnya keluar. Come on, Kevin. Out. Saat Kevin keluar, bibinya memberitahu Kevin, untuk segera mempersiapkan kopernya. Go pack your suitcase. Terlihat dari Kevin yang belum sama sekali mempersiapkan kopernya. Pack my suitcase. Dan meminta bantuan kepada saudaranya ataupun sepupunya, untuk membantunya mempersiapkan kopernya. Karena Kevin yang tidak tahu cara mempersiapkannya, tapi mereka pun menolak dan tidak mau membantunya. So worried about? You know mom's gonna pack your stuff anyway. Kevin pun merasa kesal, dia berjanji saat besar dan udah menikah, ingin hidup sendiri. Saat Kevin ke kamar Bas dan meminta untuk tidur di kamarnya, karena dia tidak mau tidur bersama sepupunya, karena sepupunya yang sering ngompol saat tidur. Dan Bas pun menolak Kevin untuk tidur di kamarnya. Tiba-tiba Bas mendengar suara orang di luar, yang ternyata itu adalah Marley namanya. Bas mengatakan bahwa Marley pernah membunuh keluarganya, dan beberapa orang di blok daerahnya itu. Sepupunya pun bertanya kenapa polisi belum saja menangkapnya. Bas pun menjawab karena polisi belum banyak cukup bukti, dan tidak pernah menemukan mayatnya. Dan saat itu membuat Kevin takut mendengar cerita Bas. Dan Marley pun secara tidak sengaja melihat ke arah mereka. Suasana masih dalam kesibukan, dan saat itu kedatangan kurir pizza yang meminta tagihan, dan tampak kelihatan polisi dari tadi berdiri di sana, memberitahu kepada pihak keluarga bahwa saat Natal tiba, selalu ada banyak perampokan. Ayahnya Kevin pun menjawab, mereka memiliki timer otomatis untuk lampu, dan kunci otomatis untuk pintu. Dan saat itu terlihat Kevin mondar-mandir mencari pizza kesukaannya, yaitu pizza keju, ternyata sudah dimakan sama Bas. Terlihat Bas yang mau muntah karena terlalu banyak makan, dan Kevin yang merasa kesal dan tiba-tiba, dia mendorong Bas. Dan terjadi tumpahan susu ke paspor mereka, dan ayahnya Kevin melihatnya sigap membersihkan paspor dan membuang lap bekas susu ke tempat sampah, dan terlihat paspor Kevin yang ikut terbuang. Dan terlihat semua orang melihat Kevin atas apa yang telah dilakukannya. Semua orang terlihat benci kepada Kevin. Ibunya pun membawa dia ke atas. Kevin, get upstairs right now. Why? Good night, Kevin. Good night, Kevin. Dan terlihat Pak Polisi yang masih berdiri di sana. Pak Polisi pun bertanya apakah ada acara reunian. Ibu Kevin menjawab mereka ingin pergi ke Paris besok, karena ada undangan saudara ayahnya Kevin. Taking a trip to Paris. Yes, we hope to leave tomorrow. Excellent.
If you'll excuse me, this one's... Dan Kevin merasa aneh melihat gigi emas Pak Polisi. Polisi itu pun meyakinkan rumah mereka akan aman saat ditinggal. It's in good hands. Saat mereka sampai di atas, Kevin dan ibunya bertengkar. Kevin berkata, berjanji tidak mau melihat ibunya lagi dan saudara-saudaranya. Ibunya pun menjawab berharap Kevin tak serius atas perkataannya. I don't want to see you again for the rest of my whole life. See anybody else either. I hope you don't. Dan sebelum tidur, Kevin berharap semua keluarganya akan hilang. I wish they would all just disappear. Saat malam itu angin kencang membuat pohon tumbang, dan mengenai generator membuat tempat mereka pemadaman listrik, dan alarm yang mereka setel jam 4 pagi, mati. Saat siang tiba, terlihat 2 kendaraan van airport menjemput mereka. Ibu Kevin yang tiba-tiba terbangun, melihat ke arah jam yang menunjukkan jam 12 siang, langsung terkejut, membuat ayah Kevin terbangun, karena mereka sudah terlambat. Dan saat itu ada seorang anak yang bernama Murphy tinggal di seberang jalan, yang menghampiri sopir van airport yang menanyakan kepergian mereka. Going out of town? We're going to Orlando, Florida. Kedatangan anak itu cukup mengganggu Pak sopir. Kid, I don't know, hit the road. Suasana masih dalam kesibukan karena terlambat. Ibu Kevin menyuruh yang lain untuk menghitung jumlah anak yang masuk ke mobil, agar memastikan semuanya ikut. Saat semuanya sudah bersiap dan berdiri di depan mobil, untuk siap dihitung. Tampak kelihatan anak yang mengganggu tadi, masih di dalam mobil. Saat dihitung anak yang bernama Murphy tadi ikut terhitung, karena mereka tidak tahu, mereka kira itu adalah Kevin. 8, 9, 10. Saat mereka masuk ke dalam mobil, anak yang bernama Murphy pun keluar, dan mengucapkan selamat perjalanan. Have a good trip. Bring me back something French. Saat ibunya Kevin dalam mobil bertanya apakah anak sudah dihitung, anak perempuan itu pun menjawab, semuanya telah dihitung, dan mereka pun berangkat. Saat di bandara, mereka berlari karena takut ketinggalan pesawat. Sesudah tiba mereka bertanya apakah mereka terlambat. Si wanita yang berbaju merah jangan sampai lepas pun menjawab, kalian datang tepat waktu. Dan saat itu Kevin baru bangun dari kamar tidurnya. Dia kebingungan kenapa di rumah itu sepi, dan dia mencari ibunya dan yang lainnya di seluruh ruangan. Mom? Dad? Buzz? Dia berpikir apakah itu hanya candaan. Is this a joke? Dan dia memeriksa mobil di garasi, terlihat mobil itu masih ada. Kevin berkata apakah mereka tidak menggunakannya ke bandara. So they didn't go to the airport. Perkataannya itulah Kevin baru ingat ternyata dia tertinggal, dan Kevin berpikir semuanya benci kepadanya, atas apa yang telah dilakukannya malam tadi. Kevin, you're completely helpless. I'm going to feed you to my tarantula. You are such a disease. Jerk. 15 people in this house and you're the only one who has to make... Tapi anehnya, dia merasa senang dan bahagia atas kehilangannya mereka. Saat Kevin bermain di kamarnya Buzz, Kevin melihat senapan milik Buzz, dan langsung menggunakan senapan milik Buzz untuk bermain. Dan selesai itu dia langsung menonton TV, yang bercerita tentang film sadis pembunuhan menggunakan senjata Rambo, hingga membuat Kevin takut. I'm gonna give you to the count of 10 before I pump your guts full of lead. To get your ugly, yellow, to 10. Saat di dalam pesawat, ibu Kevin merasa aneh, seperti ada yang tertinggal.
Hingga akhirnya ibu Kevin teringat bahwa Kevin tertinggal. Saat malam, terlihat dua orang pencuri yang bernama Harry dan Marv akan merencanakan aksi untuk mencuri ke rumah-rumah yang ditinggal saat liburan. Hingga mereka sudah menemukan rumah yang siap dicuri, yaitu rumahnya Kevin. And that's the one, Marvin. That's the silver tuna. It's a gem. Saat itu Kevin yang tengah tertidur saat menonton TV. Kevin terbangun karena mendengar suara orang yang ada di sekitar rumahnya. Dan Kevin bergegas menuju ke ruang bawah tanah untuk menghidupkan lampu. Mereka merasa orang itu masih belum berangkat liburan, hingga membuat dua orang pencuri itu pergi meninggalkan rumah. Dan saat itu ibu Kevin dan yang lainnya tiba di Bandara Paris. Kevin yang takut tadi bersembunyi di bawah tempat tidur, tapi dia meyakinkan dirinya untuk berani bahwa cuma pengecut yang bersembunyi di bawah tempat tidur. I'm the man of the house. Hingga membuat Kevin keluar untuk mencari pencuri itu, karena dia sudah tidak takut. Dan tiba-tiba Kevin melihat Marley yang lewat di depannya, hingga membuat Kevin takut dan berlari ke dalam rumah. Dan saat itu ibu Kevin yang khawatir menelpon kantor polisi untuk memeriksa keadaan Kevin di rumah. Dan ingin mengatakan mereka akan pulang. Sesampainya polisi di rumah Kevin, yang ingin memeriksa keadaan di rumah, tapi tidak ada jawaban, sebab Kevin takut keluar karena dia melihat Marley tadi. Dan saat itu ayah Kevin dan ibunya berusaha mencari tiket cadangan untuk balik pulang. Tapi hal tersebut tidak ada, wanita pirang itu mengatakan untuk mendapatkan tiket itu, ada di hari Jumat yang artinya 2 hari lagi. Dan si wanita pirang menyarankan ibu Kevin untuk tetap tinggal di bandara, jika mau, kemungkinan nanti ada tiket yang batal berangkat. Dan ibu Kevin pun mau tetap tinggal menunggu, dan mereka pun berpisah. Saat Kevin di rumah dia merasa bebas, hingga menggunakan sampo orang dewasa dan mencukur dengan krim. Dan Kevin melanjutkan ke kamar Buzz untuk mengambil tabungan milik Buzz, yang berada di rak paling atas, dan membuat rak itu roboh sampai memecahkan kaca laba-laba peliharaan Buzz. Right. Buzz is life-saving. Saat Kevin keluar ingin pergi berbelanja, dia melihat mobil di tempat rumahnya Murphy, yang padahal Murphy juga sedang pergi berlibur ke Florida. Dan ternyata dua pencuri itu sedang mencuri di tempat rumahnya Murphy. Saat Kevin pulang, tak sengaja dua pencuri tadi hampir menabraknya. Salah satu dari pencuri itu memanggil Kevin untuk berhati-hati saat berjalan. Dan saat itu Kevin merasa terkejut melihat gigi emas pencuri itu, yang sama dengan gigi emas pak polisi, dan Kevin perlahan lari ketakutan. Dan membuat Harry merasa aneh atas tatapan anak itu, sampai mereka mengikutinya. Kevin pun mengetahui dua pencuri itu mengikutinya, akhirnya dia berlari ke arah gereja dan bersembunyi. Saat pencuri itu sudah pergi, Kevin segera pulang dan akan bersiap ketika pencuri itu kembali ke rumahnya. Those guys come back, I'll be ready. Saat malam, pencuri itu kembali, tapi anehnya rumah Kevin tiba-tiba banyak orang, yang ternyata itu adalah buatan Kevin menggunakan orang patung, untuk mengelabui pencuri itu. Akhirnya membuat Harry dan Marv Gotta pergi. get out of here before somebody sees us. Saat itu kurir pizza datang ke rumah Kevin untuk mengantarkan pesanannya, tapi Kevin membayar kurir itu dengan cara berbeda, ia menggunakan film saat membayar kurir. Leave it on the doorstep and get the hell out of here.
I'm gonna give you to the count of 10 to get 1, 2, 10. Saat itu ibu Kevin yang berusaha mencari tiket. Dia menawarkan cincin jam tangan anting kepada nenek itu untuk bertukar dengan tiket. Dan akhirnya ibu Kevin mendapatkan tiket itu. Dan saat itu Kevin merasa merindukan ibunya, ia berjanji tidak akan mengacau lagi. Saat pagi, Kevin pergi berbelanja, mulai dari deterjen hingga makanan. Kembali ke Harry dan Marv yang masih kebingungan, Harry yang menyuruh Marv untuk memeriksa dan memastikan bahwa di rumah itu tidak ada siapa-siapa. Saat Marv mendatangi rumah, Kevin yang tahu langsung memutar film. Marv yang mendengar percakapan film itu merasa bahwa di rumah itu benar-benar ada orang, sampai membuat Marv takut atas percakapan film itu. Mendengar suara tembakan membuat Marv semakin takut, dan Kevin yang menyalakan petasan untuk mengelabuinya. 2, 10. Saat petasan itu meledak, Marv mengira di rumah itu terjadi adanya penembakan, sampai membuat Marv lari ketakutan. Harry yang masih belum yakin ada orang, dia memutuskan untuk menunggu. Kembali ke ibu Kevin saat itu ibu Kevin melakukan transit, dan di bandara berikutnya juga sudah penuh, untung saja ada seseorang baik hati yang menawarkan tumpangan untuk ibu Kevin. Dengan menggunakan mobil yang disewa mereka, untung saja mereka searah. Harry dan Marv yang tengah tertidur, tiba-tiba Harry terbangun melihat Kevin yang sedang memotong pohon. Harry yang baru sadar, ternyata mereka telah ditipu anak kecil. Think we're getting scammed by a kindergarten. Saat Kevin yang sedang menghias pohon Natalnya, Harry dan Marv mengintipnya dan mereka yakin Kevin yang hanya sendiri di rumah itu. Dan mereka berencana mencuri pada malam hari, tepat pukul 9 malam. Dan Kevin mendengar rencana Harry dan Marv. Saat malam Natal tiba, Kevin mendatangi rumah Santa. Kevin yang tidak meminta hadiah, dia hanya meminta keluarganya kembali. Saat itu Kevin berada di gereja dan dia melihat Marley. Marley yang mendatanginya menjelaskan apa yang dikatakan orang tentangnya itu tidaklah benar, dan Kevin tidak takut lagi kepada Marley. Dan mereka berdua saling bertukar cerita. Kevin merasa banyak melakukan kesalahan tahun ini. Dia yang membenci keluarganya padahal dia sangat menyayanginya. Marley juga bercerita bahwa dia tidak diterima anaknya sendiri, karena dia dan anaknya pernah bertengkar, padahal dia ingin sekali menemuinya. Saat ini Marley yang hanya bisa melihat cucunya, yang sedang bernyanyi. Dan Kevin pun menyarankan Marley untuk menelpon anaknya, apakah dia masih marah atau tidak, daripada dia terus menunggu. Setelah dari situ Kevin langsung bergegas pulang, menyiapkan jebakan untuk Harry dan Marv. Saat itu Kevin sudah menyiapkan rencana dengan membuka battle plan, dan Kevin pun langsung memulainya. Dan dia juga memasang jebakan dari rumahnya ke rumah pohon. Dan terlihat Harry dan Marv sudah sampai. Mereka langsung memutuskan untuk lewat pintu belakang. Kevin yang mau makan malam tidak jadi, karena melihat jam sudah mengarah ke pukul 9 malam. Dan Kevin bersiap-siap menyambut mereka. Saat Harry dan Marv sudah depan pintu, Kevin yang sudah mengarahkan senapan itu ke arah Harry. Door! Saat Marv juga mencoba melihat. Hello. Dan Harry pun mencoba lagi lewat pintu depan, sedangkan Marv lewat ruang bawah tanah. Begitu juga dengan Marv saat dia menuruni anak tangga. Harry yang tetap berusaha menaiki anak tangga. Marv yang berusaha membuka pintu padahal pintu tersebut tidak terkunci.
Saat Marv masuk dan ingin menyalakan lampu, Harry pun berhasil sudah di depan pintu. Saat ingin membukanya, Marv yang tidak menyerah, dia menaiki anak tangga dan Harry pun kembali ke pintu belakang, dan saat membuka pintu, tiba-tiba Harry pun langsung memasukkan kepala ke dalam salju. Harry yang merasa kesal, dan langsung mendobrak pintu itu. Balik ke Marv yang masih berusaha masuk ke dalam rumah, dia melihat jendela yang terbuka. Harry yang sudah berhasil masuk, dia mendengar suara Kevin di ruang makan, saat dia masuk. Marv yang sudah berhasil masuk di jendela, saat Marv melangkah. Dan akhirnya Marv dan Harry pun bertemu. Kevin yang berada di atas tangga memanggil mereka, hingga membuat mereka terjatuh karena mainannya. Kevin yang sengaja memancing mereka supaya naik. Dan membuat gigi emas Harry hilang hingga membuat Harry semakin marah. Kevin yang langsung memanggil nomor darurat, dia mengarahkan alamat ke rumah Murphy karena rumah Murphy yang pernah dicuri oleh mereka. Selesai itu mereka menemukan Kevin, dan Marv berhasil menangkapnya. Kevin yang melihat laba-laba bas yang lepas, langsung mengambil dan menaruhkan ke muka si Marv. Membuat Marv merasa takut dan ingin memukul laba-laba itu. Dan Kevin yang ingin melarikan diri ke rumah pohonnya. Kevin yang memancing mereka untuk mengikutinya ke rumah pohonnya, dengan mengatakan ingin menelpon polisi. Tetapi Harry yang tidak mau, melarang Marv untuk mengikutinya, karena takut terjadi kejadian seperti tadi. Tapi mereka mau tidak mau harus mengikutinya, saat di tengah perjalanan tiba-tiba Kevin membawakan pemotong rumput, dan membuat Harry dan Marv kembali. Dan Kevin pun menggunting talinya hingga membuat mereka terjatuh. Dan Kevin langsung melarikan diri ke rumah Murphy. Harry dan Marv langsung mengikutinya, tapi Harry yang mempunyai ide untuk menangkap Kevin. Saat Kevin membuka pintu, tiba-tiba Harry dan Marv sudah ada di depan pintu. Dan langsung menangkap Kevin, mereka pun langsung mengaitkan Kevin ke kaitan pintu. Hingga kata-kata mereka yang ingin mengancam Kevin. Tiba-tiba terlihat Marley yang sedang membawa sekop salju, dan langsung Marley yang langsung membawa Kevin untuk pulang, dan akhirnya polisi pun datang untuk menangkap Harry dan Marv. Kevin yang sedang mengintip di jendela merasa senang, Harry yang sedang melihat Kevin merasa kesal. Saat di pagi hari Kevin yang terbangun karena merasa ibunya yang sudah pulang, tapi setelah Kevin mencari ke seluruh ruangan itu tidak ada, tiba-tiba kendaraan berhenti di depan rumahnya. Saat itu Kevin sedang melihat foto keluarganya, dan mendengar suara ibunya yang memanggilnya namanya. Dan mereka pun bertemu membuat Kevin merasa senang. Dan tiba-tiba ayah Kevin dan yang lainnya, juga sudah pulang dan semuanya merasa bahagia. Saat itu Kevin melihat ke arah jendela, dia melihat Marley yang sudah bertemu dengan anaknya, membuat Kevin merasa senang. Dan film pun selesai, yang diakhiri dengan kemarahan Buzz, apa yang telah terjadi di kamarnya. Oke, mungkin itu saja alur cerita film Home Alone. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan segan-segan untuk klik tombol like, subscribe dan loncengnya, agar channel ini tetap semangat membuat kontennya.